Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syamdullah Mubarak. Assalamualaikum ya Sayyiduna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, selamat weekend ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, keberkahan senantiasa melampaui kita semua. Dan juga selamat pagi sahabat-sahabat yang sedang sama-sama kita belajar berzikir. Sama-sama kita sedang belajar menyesuaikan frekuensi kita dengan guru mursyid kita. Yang sama-sama kita sedang belajar bagaimana memantaskan diri kita, akhlak kita dengan guru mursyid kita, karena tanpa menyesuaikan frekuensi akhlak kita dengan guru mursyid kita, yang guru mursyid kita menyesuaikan akhlaknya dengan Rasulullah, dan Rasulullah adalah berakhlak Allah tadi. Kalau baginda Nabi adalah wa innaka lana khuluqin azim, adalah akhlak Allah, maka guru mursyid itu adalah berakhlak Rasulullah tadi. Maka pada jasadnya itu ada sifat sidik, ada amanah, tabligh dan fatonah. Nah, bagaimana kita juga supaya satu frekuensi dengan guru mursyid kita berusaha juga bagaimana harus kita juga bersifat dengan jasad kita ini sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Ini sama frekuensinya kan tadi ya. Pada pagi hari ini saya sebetulnya selamat pagi Kang Beni ya. Sebetulnya saya pagi hari ini sedang tidak mood ya untuk menyampaikan apa-apa, tetapi karena ada sahabat-sahabat dari kemarinnya lagi gitu kan masih bertanya tentang Robito dan lain sebagainya ya, maka saya juga akan sedikit sampaikan ya, karena bicara Robito sahabat ya adalah bicara kita harus mengenal dulu tentang wujud Allah kan tadi ya. Jadi kalau bicara Robito tidak mengenal wujud Allah, tidak memahami hakikat wujud Rasulullah, maka Robito itu menjadi syirik kan tadi semua ya sahabat ya. Tetapi Robito itu menjadi wajib gitu kan tadi bagi orang-orang yang mau sampai kepada Allah. Tapi jadi inilah dilema kan tadi ya. Jadi satu sisi kalau kita tidak memahaminya bisa syirik, tetapi kalau tidak juga memahaminya, padahal Robito itu wajib gitu kan seolah-olah kan tadi. Karena tanpa Robito bagaimana untuk melihat tajalliyatnya Allah kan tadi, untuk melihat bagaimana Allah itu wujud kan tadi, bagaimana Rasulullah itu adalah wujud kan tadi, sehingga kapanpun kita masih bersahadat. Makanya padahal tuntunan bagi kita ini adalah rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Makanya sebetulnya memahami Robito sebetulnya memahami dasar agama kan tadi. Dan sama seperti bersyahadat. Syahadat tidak ada ke sana itu salat, zakat, puasa, haji dan seluruh amaliyah tanpa syahadat kan tadi semua kan tadi. Makanya syahadat itulah menjadi kunci, dan syahadat itulah Robito kan tadi untuk kita kan tadi ya semua. Karena syahadat itu adalah bukan ucapan kan tadi ya tadi. Karena banyak orang yang kenal nama Allah ya tadi, tapi tidak kenal kepada Allahnya kan tadi. Karena banyak menyebutkan nama, kalau nama itu dia tidak mengenal sifatnya, kita tidak akan repot. Makanya kenapa pada saat kita sholat Allahu Akbar, kita berkata Allahu Akbar, tetapi di akal kita adalah tadi kadang-kadang di mana ya kunci motor, ibu-ibu bagaimana lagi berpikir mau masak apa dan lain sebagainya.
Kemudian juga sedang kerjaan, proyek ini bagaimana dan lain sebagainya. Kapan saya nikah? Lagi sholat itu bergemuruh kan tadi semua tadi. Kenapa? Karena dia memiliki konsep tidak memahami hakikat wujudnya Allah tadi. Allah itu wujud kan tadi. Itu tadi. Makanya bisa disaksikan kan tadi. Ya, cuma hati-hati dalam menyaksikan Allah itu. Bisa-bisa nanti mujassimah kan tadi ya. Kalau juga tidak memahaminya kan tadi. Nah, jadi inilah hal-hal yang halus yang sebetulnya kita harus pahami. Kalau kita meleg-meleg nerimanya syirik, ya gitu. Kalau kita mewujudkan Allah itu dalam wujud manusia juga mujassimah. Tetapi Allah itu harus terlihat kan tadi. Ada wujudnya. Allah itu wujud. Tetapi tempat wujudnya Allah itu bukan Allah kan tadi. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi Allah itu wujud. Dan Allah tajaliat kepada makhluknya. Ada utusannya. Nah ini sahabat yang harus dipahami supaya nanti. Ini berkaitan dengan Robito kan tadi ya. Jadi melihatnya adalah melihatnya. Makanya ada haikal ma'arif namanya. Haikal ma'arif itu. Ahad Zatullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Nah. Inilah yang harus kita pahami Al-Mahdi ini. Kan tadi. Ya Al-Mahdi ini. Orangnya beda-beda ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad namanya dulu disebut Rasul, adalah utusan kan tadi. Tapi begitu baginda Nabi wafat namanya sudah berubah menjadi waliyan mursyida. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 dinamakan waliyan mursyida. Kalau dulu ada nabi, ada rasul. Kalau sekarang ada wali, ada mursyid kan tadi. Nabi manusia, tapi Rasul bukan manusia kan tadi. Wali manusia, mursyid adalah bukan manusia kan tadi. Nah ini masalahnya di sini. Maka kalau seandainya itikadnya kepada Nabi berarti syirik karena manusia kan tadi. Itikadnya kepada wali adalah syirik karena dia adalah manusia tapi. Nah maka disinilah kita harus mampu melihat tadi Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Maka melihat Al-Mahdi itu adalah siapa di Al-Mahdi itu ya terserah. Dulu namanya Rasul. Ada Rasul Ibrahim, ada Rasul Musa, ada Rasul Isa, ada Rasul. Sesungguhnya itu adalah Rasulnya itu bukan manusia. Rasulnya bukan manusia. Tetapi yang membawanya adalah manusia kan tadi. Bagaimana wajahnya Rasul itu? Nah itu. Karena Rasul itu adalah juga membawa utusan tadi. Karena Ahmad itu membawa Ahad kan tadi. Sementara Ahmad ada pada Muhammad. Sementara Muhammad ada Al-Mahdi kan tadi. Maka di sini kita harus memahami. Maka melihat yang ini sebetulnya melihat yang ini. Melihat yang ini, melihat yang ini. Itulah syahadat. Maka syahadat pun adalah memiliki 4 lapisan syahadah kan tadi. Ya. Ini ya kalau sahabat-sahabat bertanya saya tentang Robito. Maka Robito itu menjadi bahaya. Bagi yang tidak paham adalah tidak memahami bahwa yang dia ingat itu kan tadi adalah merupakan tajaliatnya wujud Allah dan tajaliatnya wujud Rasulullah kan tadi. Sehingga melihatnya adalah syahadah kan tadi semua tadi. Bahkan dialah yang menjadikan kiblat kepada kita kan tadi ya. Jadi kalau seandainya kita kan sholat menghadap Ka'bah, Ka'bah itu bukan tempat Allah kan tadi. Hanya untuk mengarahkan jasad saja. Dan kita pun tidak disuruh menyembah Ka'bah. Tapi mengarahkan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, mengarahkan wajahnya. Tapi yang kita sembah adalah Rabb hadzal bait, adalah pemilik Ka'bah itu. Melihat Ka'bah itu, itulah Robito kan tadi. Melihat Ka'bah, nah itu sama tadi. Berarti kalau seandainya kita sholat ya kepada Ka'bah, melihat Ka'bah tadi, sebetulnya itikadnya adalah bukan Allah ada di Ka'bah itu kan tadi. Ya tadi. Jadi Rabb hadzal bait adalah Rabb hadzal bait. Inilah juga sama dengan konsep Robito kan tadi semua sahabat ya. Jadi kalau kita tidak memahami konsep mengenal Allah, wujudnya Allah, maka Robito itu akan gagal. Maka yang dilihat adalah hanya wujud manusianya atau kalau dulu wujud nabinya tapi tidak melihat wujud rasulnya. Padahal hanya rasul lah, maka disebut rasul. Disebut rasul itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dialah utusan siapa tadi? Seolah-olah adalah Allah itu cahaya, yang diutus cahaya, yang diutus cahaya. Orang yang terakhir ini yang disebut Al-Mahdi juga adalah penampung cahaya kan tadi, ya.
Seperti halnya kita sahabat ya, kita dengan matahari contohnya tadi. Mata kita tidak bisa melihat matahari. Ya. Mata kita tidak bisa menyentuh matahari. Jari kita bahkan tidak bisa menyentuh matahari. Bahkan kita tunjuk pun matahari sangat jauh tadi semua. Tapi ingat ya, matahari udah ngirimkan utusannya, cahayanya. Dimanapun kita berada, maka kita bersatu dengan cahaya matahari. Bersama cahaya matahari itulah, maka kita bersama dengan matahari. Kan tadi. Demikian pula dengan Allah. Ya. Makanya kenapa di dalam surat An-Nur itu Allah berfirman 35. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Antara mubtada dan khobar mubtada nggak pisah. Antara nama dan sifatnya juga nggak pisah. Antara zat dan sifat juga nggak pisah. Kan tadi semua. Kamu bersama cahaya matahari, berarti kamu bersama matahari. Kan tadi. Karena mustahil kamu bukan bersama matahari. Kan tadi. Ya. Tapi Allah dari zaman ke zaman telah mengutus adalah Rasul. Yang disebut dulu adalah Rasul, tapi setelah baginda Nabi adalah disebut al-ulama warasatul anbiya. Adalah ulama yang menjadikan pewaris para nabi, para rasul yang tadi. Sama derajatnya kan tadi. Makanya baginda Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya para ulama-ulama ada waris setelah aku adalah merupakan sama dengan rasul-rasul di zaman Bani Israel dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau menurut saya bukan hanya Bani Israel. Ulama-ulama yang sekarang itu adalah tadi. Makanya kenapa jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Jumlah Rasulnya 313. Tapi jumlah wali dan mursyid juga adalah 124.000. Jumlah mursyidnya juga 313. Kan tadi Rasul sama jumlahnya dengan walian mursyida. Kan tadi semua. Karena dia adalah merupakan daya rambat cahaya Allah. Kalau dalam surat Asy-Syura 52 Allah mengatakan bahwa Allah mengirimkan utusan dan Allah menyebutnya kami. Kan tadi. Kami. Allah menyebutnya kami. Berarti yang menjadikan utusan Allah itu banyak. Sebagaimana tadi. Sebanyak Rasul dan sebanyak walian mursyidah. Itulah. Tetapi dia syuhudul kasroh bil wahdah. Tadi. Jadi walaupun sebanyak apapun penampung cahaya. Pembawa risalah cahaya ini. Tetapi tetap hakikatnya satu cahaya. Tadi. Seperti cahaya matahari. Walaupun kadang-kadang warnanya berbeda. Cahaya pagi, subuh, ada fajar sodik itu merah misalnya. Siang terang. Maghrib kembali lagi merah. Kan tadi semua. Tetapi yang merah, terang dan merah itu bukan utusan Allah itu berubah-ubah. Tetapi yang berubah itu adalah tempat rambatannya. Kata dia adalah manusianya. Bisa jadi yang pertama kali menampung cahaya itu adalah orang yang disebut makanya Al-Mahdi lah Adam. Kemudian terus nambung ke Nuh, terus sampai tadi semua. Maka ada dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Dari 313 rasul itu ada 25 rasul yang memang Allah declare dalam Al-Qur'an. Dari 25 itu ada rasul, ada yang ulul azmi tadi ya. Dan dari ulul azmi itu ada satu rasul yang disebut dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi 1, 5, 25, 313, 124.000. Wah, merucut semua tadi. Dan yang 5 itu ada pada tubuh kita. Ya, tadi ulul azmi itu ada pada tubuh kita. Ya, ini sahabat. Jadi kalau kita, jadi saya ngomongin Robito juga kalau seandainya tidak memahami hakikat wujud Allah, Anda tidak menyaksikan tempat tajalinya Allah kan tadi. Makanya di dalam thariqat itu adalah talqin itu bukan oleh wakil talqin, bahkan bukan oleh mursyid sebetulnya kan tadi. Hanya menyampaikan kan tadi. Maka Abbas mengatakan jangan jen, oi cepetan berikan itu kan talqin itu karena Abah juga hanya ketitipan. Abah ketitipan Abah sepuh ketitipan Setola terus sampai kan. Tapi akhirnya ketitipan siapa? Sebelum Qadir. Ketitipan siapa? Ketitipan kepada Ali bin Abi Thalib, ketitipan Rasulullah tadi. Makanya kata Allah, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah tadi. Sesungguhnya yang kamu wahai Muhammad katakan yang berbaiat kepadamu sesungguhnya berbaiat kepada Allah kan tadi. Maka sesungguhnya seluruhnya kita ini yang yang berada dalam jalur thariqah itu adalah
merupakan muridullah kan tadi. Ya, jadi muridullah kan tadi. Tapi kita tanpa mursyid yang ada pada zaman kita, maka Allah ingatkan kita dalam surat Al-Maidah 35, wabtagu ilahil wasilah. Carilah wasilah kan tadi. Jadi kalau kita ingin ke matahari, mustahil kita ke matahari kecuali lewat cahayanya kan tadi semua. Dan cahaya matahari itu musalsal tadi. Makanya kalau lihat di alam ini kan ada mesosfer, stratosfer, ionosfer, terus ke bawah sampai ke bumi ini tadi. Cahaya itu. Bahkan pertama disaring dulu cahaya matahari itu. Kenapa? Karena kalau tidak manusia akan terbakar semuanya. Itulah hakikat Allah kan tadi semua. Tetapi inilah kenapa cahaya yang diutusnya itu adalah memiliki kelembutan kan, karena banyak lapis-lapis yang akan menjaganya kan tadi. Maka melihat, inilah robitoh yang menjadi wajib. Melihatnya berarti melihat Allah dan melihat Rasulullah. Kalau tidak begitu Anda tidak bersahadat, maaf kan tadi. Kalau tidak begitu berarti robitohnya tidak begitu berarti Anda syirik kan tadi. Berarti Anda hanya melihat walinya, manusianya, Anda hanya melihat nabinya, manusianya, tapi Anda tidak ada itikadnya untuk melihat Rasulnya. Karena Rasul itulah pembawa, Rasul itulah Abu Muhammad, Muhammad itulah pembawa Ahmad, Ahmad itulah di dalamnya ada Ahad, kata di semua. Tadi ya. Jadi ini yang nah balik lagi ke tadi ya Ustaz. Jadi kita sering kenal nama Allah itu Allah, makanya kenapa? Karena idza dzukirallah wajilat qulubuhum innamal mu'minuna yang dia berzikir dan dia tidak bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum itu tadi disebabkan tadi karena tadi dia tidak memahami yang punya nama itu sebetulnya kan tadi. Coba Anda jangankan kepada Allah, kalau robitohnya sudah benar saja. Anda melihat orang sedang makan jeruk nipis yang kecut. Ya, orang itu menggigitnya. Anda bergetar nggak hati? Lina ada keluar air liur nggak? Nah itu. Itulah robito. Robito kan tadi. Ya. Jadi pada saat kita melihat orang makan jeruk yang mentah, yang kecut, kita pun terasa wajilat qulubuhum tadi semua. Terasa semua. Lihat, pada saat Anda mencintai seseorang, disebutkan namanya, berbunga-bunga nggak hati ini? Berbunga-bunga hati ini. Karena orang ini adalah yang nama ini memiliki sesuatu yang bersandar kepada sesuatu kan tadi. Demikian robito tadi. Pada saat melihatnya tadi, ya. Maka inilah yang kadang-kadang mungkin kalau ini kadang-kadang sampai kita terkadang saya pahami sekarang kenapa mereka-mereka yang sudah sampai di situ itu untuk mengimami sholat pun sudah tidak mampu kadang-kadang. Dan ya mungkin pelan-pelan saya merasakannya karena gitu tadi ya. Tadi karena dengkul ini sudah tidak mampu berdiri kita merasakan tadi. Jadi saya memahami kalau dikatakan Ali bin Abi Thalib pada saat azan dikumandangkan, pada saat qomah dikumandangkan, beliau menggigil kan tadi semua. Tadi ya sahabat tadi. Nah inilah yang disampaikan pengersa Abah. Banyak orang tahu la ilaha illallah tapi tidak faham la ilaha illallah. Ada yang faham la ilaha illallah tapi tidak kenal la ilaha illallah. Ada yang kenal la ilaha illallah tapi dia merasa la ilaha illallah. Inilah. Kenapa? Karena robitoh kita tidak benar atau kurang benar atau belum benar kan tadi semua. Atau barangkali robitoh kita masih syirik. Kita melihat nabinya tapi tidak melihat rasulnya. Karena nabi itu tetapi rasul dan nabi tidak bisa dipisahkan kan tadi. Tadi ya inilah makanya tadi. Maka kalau ingin lihat bagaimana wujudnya Rasul tadi, karena hakikat Rasul itu seumpama air tadi ya. Masukin di gelas jadi gelas, masukin di emuk jadi emuk. Enggak tadi. Hakikat ruh Allah pun demikian tadi. Hakikat cahaya pun demikian. Cahaya itu tergantung ruangannya. Kalau ruangan disenterkan adalah berupa apa, ya itulah wujudnya. Makanya kalau ingin melihat wujudnya Ahad akan sama dengan wujudnya Ahmad. Wujudnya Ahmad akan sama dengan wujudnya Muhammad. Wujudnya Muhammad akan sama dengan wujudnya Al-Mahdi ini. Ya memang berbeda. Mungkin dengan wajah baginda Rasulullah SAW yang kita cintai akan berbeda. Tempatnya ke sini itu kan tadi. Karena wadahnya berbeda tadi. Seperti matahari, terkadang merah di waktu fajar shadiq, kemudian siang terang benderang, sore menjadi merah kembali.
bukan berubah cahayanya, tapi hanya tempat rambatannya, tempat penampungan gelombangnya yang berbeda kan tadi semua. Seperti Anda tadi, air tadi, ruh itu, cahaya sama, air sama. Jadi tergantung wujudnya itu adalah tempatnya. Masukin ke botol, wujudlah botol tadi. Berarti kalau seandainya adalah katakanlah air adalah merupakan rasulnya, maka di wujud terakhir itu masuk dalam gelas, masuk dalam ember, masuk dalam cangkir, masuk dalam botol, maka melihat yang terakhir itulah wujudnya. Jadi itulah yang dikatakan laqad ja'akum rasul laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun. Jadi adalah rasul yang datang pada zamanmu kan tadi. Karena cahaya matahari itu berapapun jauhnya dia akan terus sampai kepada kita utusannya. Dan hanya itulah tangga kita tuh kembali musalsal kembali kepada atas tadi. Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah mubtada, nurus samawati adalah khobar mubtada. Mubtada dan khobar mubtada dipisahkan seperti matahari dan cahaya yang tidak bisa dipisahkan. Seperti Al-Mahdi, kemudian Muhammad, Ahmad, Ahad tidak bisa dipisahkan. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi adalah Khalifatullah. Maka melihatnya adalah berarti melihat semuanya. Itulah bersyahadat kita. Itulah robitoh kita. Nah inilah maka robitoh kalau sudah demikian menjadi wajib tadi. Karena kalau demikian berarti bagaimana waktu Anda mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tadi kita berhadapan dengan wajah. Nah ini tadi. Jadi ini ya yang susah-susah gampang pada kita ya. Jadi sahabat kalau seandainya kita hanya tahu nama itu hanya Allah saja nama gitu kan tadi. Tetapi kita tidak tahu sifat, makanya kalau orang tahu sifat, nggak ngerti nama akan tahu namanya tadi. Contoh pada saat saya sebutkan kecut, maka Anda akan berkata asem kan tadi. Pada saat katakan panas, maka Anda akan langsung kasih nama api gitu. Pada saat kasih nama garam, kan sifatnya tuh. Anda akan asin, Anda akan beri nama garam gitu. Pada saat sebutkan manis, Anda akan berkata gula. Nah, tapi kalau Anda sebutkan gula tapi tidak tahu sifatnya, bisa saja nanti rupa-rupa nih ilustrasinya. Sama seperti sekarang kita manusia menyebut nama Allah. Tapi nama Allah itu tidak mampu kita tajaliatkan kepada wujud sesuatu. Sehingga Allah itu dalam sifat nafsiyah hanya. Kenapa sifat nafsiyah itu hanya satu wujud kan tadi. Allah. Karena dia wujud tadi. Makanya kan la maujuda illallah kan tadi semua tadi. Semuanya ada tempat tajaliatnya tadi kan tadi. Ya. Nah inilah yang menjadikan gambaran kepada kita. Jadi robitoh itu akan benar. Berarti kalau sudah robitoh benar, berarti sahadatnya benar. Tadi. Kalau sahadatnya sudah benar, maka benarlah sholatnya. Makanya pantas katakan Nabi, yang awal dihisab itu adalah sholat. Benar sholatnya, benar semuanya kan tadi. Tapi sholat itu adalah tergantung dari sahadatnya kan tadi. Bagaimana menempatkan kiblatnya? Bagaimana pada saat dia berkata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sampai Nabi bersabda dikatakan oleh Nabi sebuah hadis, man shalla lam ya'rif imamahu la yashihu sholatuhu. Siapa yang sholat yang dia tidak kenal kepada imamnya adalah sholatnya Al-Mahdi adalah sholatnya Muhammad. Sholatnya Muhammad adalah sholatnya Ahmad. Sholatnya Ahmad adalah sholatnya Ahad. Kalau tidak demikian berarti makanya dibagilah, ada di situ ada syariat, ada tarekat, ada hakikat ma'rifat di situ, ada mulki, malakut, jabarut, ada jasad, ada kolbu, ada fuad siri itu di situ. Tapi semuanya adalah syuhudul kasyrafil wahdah tadi. Muharriknya adalah tadi semua tadi. Jadi itulah tadi ya. Dan kemudian yang juga dengan robito. Mursyid itu sama dengan presiden tadi. Presiden itu bukan manusia kan tadi. Sama aja. Allah juga demikian kan tadi. Nama Allah itu tadi. Itu kan tadi.
Jadi kita jangan kepada Allah dulu gitu kan. Ini kan Allah juga yang membuat perumpamaan, makanya kata Allah masaru nurihi kamiskatin tadi. Jadi jangan ada intikad bahwa Allah itu dalam tubuh kita. Ini hati-hati juga kita ya tadi, karena Allah itu adalah bila haibin, bila makanin, bila zamanin, tidak memiliki tempat, ruang dan waktu kan daripada kita. Tetapi cahayanya Allah, makanya kata Allah di awalnya juga Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskat fiha misbah. Bukan Allahnya, cahaya Allah. Tapi cahaya Allah tidak berpisah dengan Allah kan tadi. Jadi kita kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitun dilaya syarkin wala gorbi yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa nar nurun ala nurin. Nah ini bagaimana cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas ayat. Makanya kenapa Imam Ghazali menulis kitab adalah Mishkatul Anwar, miskat. Karena kamiskat ada anwar. Kenapa ada anwar? Karena memang jamak dari nur, digabung semua. Nurun ala nurin. Cahayanya Al-Mahdi adalah sebutan cahayanya Muhammad. Cahayanya Muhammad adalah cahayanya Nur Muhammad tadi. Cahayanya Nur Muhammad adalah cahayanya Nurullah. Inilah maka robitoh padanya Anda akan tadi. Innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum tadi. Tadi ya pada saat itulah tadi, makanya kenapa sekarang juga sekalian saya jawab dia tadi, kenapa Pak Haji saya sholat kok malah kemana-mana itu tadi, karena Anda tahu nama Allah tapi Anda tidak tahu sifatnya kan tadi semua tadi, sehingga tidak tahu sifatnya seperti halnya tahu jeruk yang mentah digigit oleh orang lain, kita pun pada saat lihatnya netes di mulut kita kan tadi semua. Kenapa kita pada saat buka puasa kita lihat makanan sudah berhidang, ini apa sudah kerasa aja sampai di sini. itu kita robitoh pada makanan di meja yang sudah ada bakar ayam, ada ini semua. Pada saat kita menunggu buka, sudah terasa. Itulah wajilat qulubuhum tadi semua tadi ya tadi. Makanya saya katakan tadi, kita buat perumpamaan karena Allah itu senang membuat perumpamaan. Makanya dalam Quran itu masalul ladina. Karena memang inilah cara mudah dari Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita membuat perumpamaan. Presiden itu bukan manusia. Ingat, presiden itu bukan manusia. Tetapi pada saat contoh di Indonesia ada presiden. Presiden itu nur, cahaya, posisi, tapi bukan manusia. Dia abstrak presiden itu. Tapi pada saat ada nama manusianya Soekarno tadi, maka wujudnya presiden itu adalah Soekarno tadi, wajahnya presiden itu tadi. Padahal tadi ini ya. Tapi pada saat Pak Karno pun berhenti turun, maka wajah presiden itu berubah menjadi wajah Pak Harto. Padahal itulah kedudukan presiden. Pak Harto turun, ada wajah Habibie. Nah itulah Allah katakan surat Asy-Syura 52, utusan Allah itu musalsal ke bawah tadi. Seperti cahaya matahari, kadang waktu fajar shadiq merah, siang terang benderang, bukan cahayanya yang berubah, tetap pembawanya risalahnya cuma satu kan tadi. Tetapi yang berbeda itu orang yang membawanya. Makanya jangan kita ini tidak mau move on dalam sebuah perkara kan tadi. Dan karena makanya kenapa dari zaman ke zaman para rasul datang baru, orang kita tapi bukan berarti yang baru itu kita juga harus ada tasawur juga di situ, kaji juga secara ilmu, bener nggak ini cahayanya. Nah ini juga harus diuji, bukan berarti setiap ada yang ada cahaya kita ikutin, bukan gitu kan tadi. Semua itu harus landasannya adalah dengan ilmu kan tadi ya. Kalau tidak dengan landasan ilmu bisa kita salah pilih cahaya yang bukan cahayanya kan tadi semua tadi ya. Jadi presiden itu adalah seumpama adalah walian mursyida tadi. Tetapi orangnya nanti, pada saat Pak Karno itu katakan adalah orangnya, maka wujudnya presiden itu adalah Pak Karno tadi. Sementara walian mursyida itu adalah utusan Rasul, nanti utusan Nabi kan tadi. Walian mursyida itu kan tadi. Kemudian juga Rasul adalah utusan Allah di atasnya kan tadi semua ya. Maka untuk melihat wajah ini sebetulnya sama wajahnya semua ke atas itu kan tadi ya. Maka melihat wajah Pak Karno, seolah-olah ya kalau Pak Karno itu walian mursyida, melihat wajah dia dan melihat wajah Rasul. Melihat wajah Rasul dan melihat wajah siapa ke sana itu. Makanya dikatakan ini wajhatu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh itu adalah tadi memandang wajahnya tadi adalah tadi
Berarti memandang dia adalah memandang dia. Memandang dia, memandang dia. Itu akan ada cahaya, ada cahaya, ada cahaya, ada cahaya. Ada nur, ada nur, ada nur, ada nur. Nurun ala nurin. Jadi kalau pertanyaan saya kepada saya Pak Haji, gimana Robitoh itu? Itu tadi. Menjadi syirik kepada Anda yang tidak memahami hakikat bagaimana wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Anda belum bisa melihat hakikat wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Kan tadi. Ya balik, kalau bagi saya tidak akan sholat kalau tidak melihat Allah dan melihat Rasulullah. Inilah pantas tadi. Ali bin Abi Thalib kan dulu pernah ditanya. Ya. Maka Nabi pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah kan tadi, yang tentang waktu Isra Mi'raj. Sampai Nabi bersumpah, demi Allah, kalau ada yang mengatakan pada saat Isra Mi'raj itu Muhammad bertemu Allah, itulah kebohongan yang besar. Tadi. Ya tentu, beliau tidak akan tadi. Tapi Ali pernah berkata, ditanya, kalau seandainya aku tidak melihat Allah dan Rasulku setelah Nabi wafat, maka aku tidak akan melaksanakan sholat. Inilah tadi, karena memang sholat itu adalah syahadat, kata dia. Nah itulah syahadat, itulah robito, katanya. Salah satu robito melihat wajah, ya dalam arti. Karena robito itu banyak, termasuk nanti amaliannya itu lain soal, katanya. Nah tapi kita harus tahu dulu, apakah amalia itu amal yang punya wajah ini? Bukan. Nah ini makanya penting wajahnya dulu kan tadi. Makanya robito yang utama itu adalah tadi. Karena memahami wajahnya, nah tadi berarti memahami yang ke dalamnya, unsurnya adalah ke dalamnya semua, ke dalamnya tadi. Nah ini sahabat, ya maka robito itu menjadi syirik. Maka banyak ya iwan-iwan yang masih memahami adalah hanya melihat mursyid itu adalah sebagai manusia. Bukan. Ya. Maka dalam berbagai kitab, mursyid itu rijalullah tadi kan. Maka ada rijal, dia adalah sama kayak presiden. Presiden itu bukan manusia. Raja itu bukan manusia. Tapi pada saat ada manusianya, nah ini tadi. Maka wujudnya raja itu ya dia. Tadi. Sama seperti Allah. Pada saat cahaya matahari mengutus cahaya yang sama, pada saat Allah mengutus Rasulnya, tadi berarti ya. Makanya kenapa dalam Nadom Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Semuanya adalah demikian. Jadi kalau pertanyaan ke saya, sahabat ya, maka pahami tentang bagaimana Allah itu adalah wujud. Ada dan ada wujudnya kan tadi semua. Tapi yang tempatnya Allah bukan Allah kan tadi semua. Ya ingat itu. Tapi bentuknya, itu wajahnya semua. Makanya kata ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Ini halus soalnya. Makanya antara musyrik dan murtad itu dekat di sini memahami ini. Dan kalau tidak paham bahaya sekali kan tadi semua tadi. Makanya tidak sedikit orang berthariqah itu adalah berujungnya adalah kepada kesyirikan yang sangat besar kan tadi semua. Tadi ya. Itikadnya salah, bahaya. Tapi kalau tidak juga memahami juga, tidak akan nyambung juga. Karena tetap ada bahasa la tahsulu hadamakum illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli kan tadi. Siapa dari ahli tadi? Adalah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Allah mentalkin tadi Nabi Muhammad lewat Jibril. Nabi Muhammad mentalkin sahabat mentalkin Abu Bakar, terus semua tadi sampailah kepada guru kita walian mursyida pengarsa abah kan tadi semua. Maka melihat pengarsa abah itu harus dilihat dalam dua dimensi. Sebagai wali adalah manusia, ayahnya pengarsa Haji Baban, pengarsa Haji Kankan, pengarsa Haji Didin dan semua putra-putra abah. Itulah duriyah, memiliki duriyah kan tadi. Tetapi pada saat melihat itu saja bahaya tadi, karena abah manusia. Kenapa Nabi diingatkan? Ia harus lakot apa namanya? Kul anna basyarun. Illa wahyu yuha. Nah, tadi. Ini. Ya. Maka itulah tadi kepada kita. Adalah mencintainya itu adalah ke dalam. Kan tadi semua. Karena melihatnya. Kan tadi semua. Makanya disinilah kenapa Nabi tidak mau dikultuskan. Pengarsa abah tidak mau dikultuskan. Kenapa? Kultus itu kepada nabinya. Karena Rasul itu nggak ada yang bisa dikultuskan. Karena dia itu utusan Allah. Dan itu adalah hanya satu. Abstrak semuanya. Tetapi tidak mungkin kita mencintai Rasul tanpa mencintai nabinya. Gitu. Tanpa mencintai mursyidnya. Kan tadi. Karena dia wujud pada dia. Kan tadi semua. Maka melihatnya tembuslah tadi. Makanya termasuk dalam sholat. Maka bagi ikhwan-ikhwan tekian jelaslah tadi.
Kalau masih meyakini pengarang Abah sebagai mursyid, maka itulah kiblat bagi Anda tadi. Jangan kita berani mengatakan Allahu Akbar sebelum kau hadirkan wajahmu di hadapanmu tadi. Tapi sebelumnya kau katakan la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la murin. Hilangkan dirimu. Supaya apa? Tidak ada lagi dirimu tadi semua. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Akulah orang berserah, serahkan semua tadi. Maka disitulah kiblat, berarti kita sudah selama sholat itu hanya akan memandangnya, hati kita menyebutkan namanya tadi. Tersambunglah antara nama, sifat dan semuanya. Sehingga afal kita akan terasakan getaran yang luar biasa kan tadi semua. Dan Anda akan merasakan kalau sudah memahaminya, sholat berdiri itu akan gagal Anda kan tadi. Tidak akan mampu dengkul Anda menahan tubuh Anda. Kan tadi semua. Nah, pada saat Anda zikir, apa itu zikir? Zikir itu dari dzakaro yadhkuru dzikran. Zikir itu ingat. Nah, yang kita sebutkan nama Allah. Yang kita ingat siapa? Wajah yang mana? Nah, makanya termasuk orang banyak zikir, tapi juga tidak memahami hakikat zikir. Kan tadi. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya betul Allah, Allah. Tapi nggak ngerti yang diingat itu. Tadi. Padahal kalau seandainya kita memahami tadi. Kalau seandainya perkara yang kita dambakan, kita cintai. Menyebutkan namanya tadi. Misalnya namanya Marni. Oh, berbunga kita tadi. Tapi kalau dikaitkan dengan takut tadi misalnya tadi. Kita pun akan takutnya luar biasa. Karena ini sahabat itu semuanya. Jadi ini pahami di sini semua tadi. Jangan sampai salah mengkultuskan manusianya, tetapi yang di dalamnya itulah tadi. Tapi kita tidak bisa mencintai yang di dalamnya, tapi yang mencintai yang di luarnya. Melihatnya adalah melihatnya. Melihat Al-Mahdi, melihat Muhammad, melihat Ahmad, melihat Ahad. Melihatnya, melihat Allah. Nah, wujudlah dia. Dia bukan Allah. Tapi tempat tajalinya. Itulah surat Asy-Syura 52. Itulah surat Al-Maidah 35. Allah mengatakan wabtagu ilaihil wasilah tadi. Itulah makanya dikatakan wallahi ma wasal man was illa bi sohbati man wasal. Betul. Tadi melihatnya, bersohbah dengannya, sebetulnya kita ini bersilaturahmi dengan semuanya, kata semua. Kalau paham hakikatnya. Kalau tidak, Anda akan terjebak ke dalam kesyirikan yang luar biasa. Tadi semua inilah tadi ya. Jadi pahami, presiden bukan manusia, tetapi wujudnya presiden itu ada pada manusia yang nanti duduk di posisinya. Makanya wujudnya presiden bisa rubah-rubah. tadi ya, presidennya tetap presiden tadi ya. Yang kayak kita sekarang Pak Jokowi wajahnya, dulu Pak Karno, rubah wajahnya di Soeharto, Habibie, kemudian Gus Dur, ada SBY tadi. Itulah. Sekecil apapun Jokowi, sebesar apapun SBY dan Pak Karno, tetap sesungguhnya inti di dalamnya adalah presiden. Maka memiliki hak yang sama, prerogatif yang sama di antara mereka semua, walaupun tubuhnya berbeda. Kita suka kadang-kadang membenci kepada yang tubuhnya yang luarnya ini. Padahal kita harus lihat. Makanya dalam undang-undang kita, kalau seandainya ada orang menghina Pak Jokowi itu bukan menghina Pak Jokowi, tapi menghina presiden tadi. Makanya lembaga negaranya itulah presiden kan tadi. Sama pada saat kita menghina guru mursyid kan tadi semua. Kau berarti menghina Allah sebetulnya kan tadi semuanya kan tadi kan. Karena mursyid itu bukan manusia. Tetapi pada saat ada mursyid berwujud manusia, wujudlah Allah itu. Itulah wajah Allah itu. Ini wajah wajhiyya lilladzi fataras samawati. Itulah wajah yang selalu Anda bayangkan dalam sholat, dalam apa semua tadi. Sehingga dalam sholat itu ada hanya wajah itu tadi. Nah, tidak syirik kalau sudah memahami. Bukan wajib harus demikian. Kalau tidak demikian, bagaimana kita akan sampai kepadanya? Karena kita tidak akan kenal pada Allah. Makanya dikatakan bahwa hanya murabbi dan mursyidlah, atau orang yang memahami hakikat ilmu mursyidlah yang akan bisa membimbing kita sampai kepadanya. Kan tadi semua. Karena dia pun tidak akan menampung. Kalau mursyid yang benar, dia pun tidak akan menyanggah pujian itu kepada dirinya. Kalau dirinya dipuji, puji hadis alal hadis, muridnya menyanjungnya, sesungguhnya sanjungannya dilemparkannya kepada Allah semua tadi. Dia itu hanya merupakan kabel pembawa risalah sampai kepada kita semua. Karena tanpanya, berarti kita tidak akan mengenal Allah. Tanpanya, kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka disitulah mengatakan, la tasul hadamakum illa bitaubatin nasuha talqin min ahli, itu di situ.
Tadi kita cantolkan lakona yulakinu talqinan tadi. Tetapi jangan lupa ada nabbaha yunabbihu tanbihan. Tanbih itu apa? Akhlak beliau yang dituangkan tadi. Ada akhlak tubuhnya tadi yang dituangkan pada tubuhnya. Itulah sidik, amanah, tabligh, patonah. Maka kalau ingin melihat guru mursyid yang dohir ini adalah lihat tadi. Amanah enggak? Tabligh enggak? Patonah enggak? Sidik enggak? Sidik dalam ilmunya. Dan tadi. Nah, ini sahabat ya, jadi kalau Robito itu jadi luas saya pembahasan. Karena kalau Robito tidak mengerti hakikat wujudnya Allah, wujudnya Rasul, maka di dalam seorang tubuh mursyid itu nampaklah Rasulullah. Nampak Rasulullah. Nampaklah Nur Muhammad. Nampak Nur Muhammad. Nampaklah Nurullah. Semuanya tadi, semua tadi. Melihatnya, maka Anda pada saat berhadapan, kenapa? Pada saat Anda berhadapan dengannya, terasakan nikmatnya luar biasa. Nah ini, makanya sohbah itu nikmatnya luar biasa. Kalau yang benar-benar mursyid, yang memiliki cahaya ya, tadi semua tadi. Ya saya banyaklah tentang kisah pengarsa Abah Anom dulu ya, tentang orang yang mau menantang beliau pada saat melihat wajahnya aja udah dengkulnya udah locot kan tadi semua. Nah inilah ciri seorang mursyid kan tadi. Ya, beliau tidak dengan ucapannya, beliau tidak dengan kata-katanya, tapi dengan hakikat ruhaninya tadi. Itulah yang disebutkan apa namanya rasulnya ada pada tubuhnya, itulah tadi. Memandang wajahnya orang akan menimbulkan keimanan. Banyak ahli maksiat datang pengarsa Abah belum berkata apa-apa pun mereka jadi taat. Lain misalnya dengan mursyid-mursyid yang sekarang bicaranya banyak tetapi tidak banyak mempengaruhi perubahan orang kan tadi. Ini tadi. Ini sahabat tadi ya. Kalau mursyid bicara dengan nurnya. Maka mursyid yang baik itu adalah tentu, makanya pengarsa Abah belasan tahun tidak bicara. Sudah mengunci tadi. Karena kenapa dikunci ininya? Karena ini biar hidup tadi. Kenapa ini supaya hidup? Sudah menjadikan penerang cahaya kepada muridnya semua tadi. Kalau yang bicara masih ini, inilah tadi guru rohani itu adalah kebanyakan adalah mereka adalah hanya tunduk, diam, dan dia berpegang kepada cahayanya untuk memanculkan cahayanya kepada kita semua. Ini tadi. Cuma kita pahami cahaya itu adalah harus benar-benar cahaya yang dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syura 52, yang dikatakan surat Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Adalah rasul yang datang padamu di zamanmu, bukan zaman orang lain. Kenapa harus di zamanmu? Karena bagaimana kau bersahadat dengannya? Kan tadi. Bagaimana kau bersahadat dengannya? Kan tadi. Bagaimana kau bersahadat dengan rasulmu yang sudah meninggal 1400 tahun? Melihatnya tadi. Ya itu ya. Jadi Kang Kang Adi ya tentang Robito. Jadi kalau menurut saya ya mungkin kalau ingin lebih jelas ya, karena saya harus kalau udah ngomong Robito itu berarti adalah ngomongin Allah itu harus wujud dan Rasul itu harus wujud. Maka ya di mata saya adalah tadi kita tidak pernah pisah wa ma'akum aina ma kuntum dengan mereka semua tadi. Dengan syarat satu, kita memiliki guru yang walian mursyidah tadi ya. Itu saja. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Kang Adi pencerahan ini bisa membantu ya. Kang Adi makan dekat ya silakan mampirlah ke satu ya, kita ngobrol-ngobrol di sini lebih jelas, karena saya sulitnya ngomongin Robito itu karena kita harus bagaimana Allah tuh wujud, benar-benar wujud kan tadi. Nah, kalau nggak benar-benar wujud bagaimana Anda bersyahadat dengannya kan tadi. Dan Rasul pun bukan udah dianggap Rasul udah wafat, wujud ada tadi. Karena dialah cermin untuk melihat Allah gitu kan tadi. Sementara guru mursyidmu cermin untuk melihat Rasulmu kan tadi. Nah, ini ya, jadi ini harus dipahami natijah dari saya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.